etos kerja. Seorang muslim harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Untuk menyeimbangkannya, maka seorang muslim wajib untuk bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Surat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai etos kerja ada di surat At-Taubah ayat 105 yang berisi mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh. Imbalan yang diberikan akan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas semua yang telah kita kerjakan. Perbuatan itu pun nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan semua kaum muslimin di hari kiamat. Hadis yang menjelaskan mengenai etos kerja ada dari hadis riwayat Bukhari yang isinya dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak seseorang pun yang makan lebih daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Akan menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, hidup adalah untuk berkompetisi agar menjadi yang paling terbaik dan juga untuk mencapai cita-cita yang sesuai kita inginkan. Namun sayang sekali masih banyak orang-orang yang memperuntutkan hawa nafsu mereka demi kepentingan dunia. Contohnya berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kaya atau berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan yang paling tinggi. Lantas, bagaimanakah berlomba dalam kebaikan yang sesuai dengan agama Islam? Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan dan syariat tertentu. Syariat setiap kaum ini berbeda-beda sesuai zamannya, namun masih memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencari ridha Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di surat Al-Maidah ayat 48 ini juga menceritakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan juga menjaga kitab-kitab tersebut. Nah, di akhir ayat dijelaskan bahwa perbedaan syariat ini selayaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, seperti berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Allah menciptakan perbedaan ini agar kita saling mengenal. Nah, oleh karena itu setiap orang mempunyai potensi dan kemampuannya masing-masing, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kenapa sih kita dalam Islam diwajibkan atau disarankan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama, dalam melaksanakan kebaikan hendaknya tidak ditunda-tunda dan langsung dikerjakan, karena kita hidup hanya sekali dan kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup. Yang kedua, dalam melakukan kebaikan hendaknya kita saling tolong-menolong dan saling memotivasi. Karena itu kita membutuhkan kolaborasi atau kerjasama antar sesama manusia. Dan yang terakhir, kesigapan kita saat melakukan kebaikan hendaknya didasari dengan kesungguhan. Tentang taat kepada aturan. Yang pertama, taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat tidak berlaku curang, serta setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Terus aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran, sedangkan di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Rasul yang yaitu sunnah dan hadis. Lalu di Islam diperintahkan untuk umatnya untuk selalu taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin maka akan terciptalah keamanan, ketertiban, serta kemakmuran. Lalu surat yang menjelaskan tentang taat kepada aturan ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal
yang diperselisihkan harus kembali kepada aturan Al-Quran dan juga hadis. Dengan melihat kepada aturan dan juga hadis, maka akan menghasilkan penyelesaian yang baik dan membawa akibat yang baik juga. Lalu selanjutnya ada hadis yang menjelaskan tentang taat kepada aturan yang berbunyi dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal makruh. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramizah dan saya di sini akan memberikan kesimpulan dari presentasi bab 6 yang ada di atas. Nah, dari presentasi tersebut saya mendapat 3 poin kesimpulan penting yang akan saya bacakan setelah ini. Nah, langsung saja masuk ke kesimpulan pertama, yaitu taat pada aturan Allah adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Nah, itu untuk kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan adalah 1. Bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu bisa setiap saat kita dapatkan. Nah, setelah itu juga ada bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Nah, dan ada satu lagi, yaitu bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama antar sesama manusia. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja yang merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Nah, sekian 3 kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.